Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadli Dewi, NIM 2115021. Saya dari kelas BKPI 2A. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi, Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi layanan komunikasi antar pribadi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stratego, sedangkan komunikasi bahasa Latin yaitu communications, yang berarti memberitahu. Lalu dikembangkan menjadi bahasa Inggris communication, yang berarti proses pertukaran informasi, ide, konsep, gagasan, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Kemudian menurut pengertian dari beberapa para ahli, yaitu menurut Effendi, perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat mengubah sikap perilaku seseorang. Yang kedua yaitu menurut Rogers, suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dengan skala yang lebih besar. Ada beberapa langkah dalam strategi layanan komunikasi antar pribadi, yaitu yang pertama mengenai halayak, agar komunikator dapat memahami situasi, kondisi, dan lingkungan yang ada di sekitar, agar tercapainya komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, menyusun pesan. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pesan. Yang pertama, menentukan tema serta menentukan materi. Kedua, dalam menyusun pesan, komunikasi harus memahami strategi. Ketiga, tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial komunikasi. Dan yang terakhir, keempat, pesan yang disampaikan harus memberikan ketertarikan dan menarik perhatian komunikan. Dan yang ketiga, menetapkan metode. Nah, menurut cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu redundansi dan canalizing. Redundansi ini cara untuk mempengaruhi halayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada halayak agar halayak lebih dapat mengingat pesan. Dan canalizing, cara yang dilakukan dengan mengenai latar belakang halayak dan memulai menyampaikan pesan sesuai dengan latar belakang halayak. Ada beberapa jenis hambatan yang dapat mengganggu strategi layanan antar komunikasi ini. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian atau proses barrier. Contohnya, seorang komunikator kesulitan dalam menyampaikan pesannya sehingga tidak dapat menguasai materi. Dan yang kedua, hambatan secara fisik atau physical barrier. Contohnya pendengaran kurang tajam seperti gangguan pada sistem. Kemudian ada fungsi dan tujuan dalam strategi layanan komunikasi antar pribadi, yaitu menurut fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyebarluaskan pesan komunikasi bersifat informatif, persuasif, dan edukatif secara sistematis pada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Kedua, menjembatani pesan dari kultur gap yang diakibatkan mudahnya memperoleh serta mengoptimalkannya media massa yang begitu berkembang. Kemudian tujuannya, yang pertama untuk meningkatkan efektivitas pesan komunikasi. Kedua, untuk mengurangi potensi hambatan komunikasi.
ketiga, untuk membantu tercapai tujuan komunikasi seperti ketepatan target sasaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.